Lanjutnya, itu barusan apa barusan itu? Dahi terbuka. Langsung sekarang kelanjutannya ini. Kelanjutannya pasal 30. Terus sekarang 3. Kepala harus ditekankan ketika meletakkan tempat sujud. Kepala ini harus ditekankan. Jadi kepala ini harus menyentuh kepada dahi. Nah, kepala ini harus menyentuh kepada bumi, ditekankan. Maksud tekan itu menyentuh ya. Jadi dahi ini menyentuh kepada bumi. Terus 4 ya. Tidak boleh ada tujuan lain ketika membungkuk selain untuk sujud. Ya. Apa yang saya sampaikan tadi ya, nomor 1 itu. Jadi ketika kita ada ini bersujud kepada tanah, tujuannya tidak ada lain, tidak ada punya misi yang lain, tidak, tapi sujudnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujudnya hanya kepada Allah Subhanahu, bukan menyembah tanah, bukan menyembah apa. Sama dengan kita ya, kita akan ke Mekah, kita akan ke umroh ke Mekah, itu bukan menyembah apa, bukan menyembah Ka'bah, tapi yang kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Lah kenapa kok Ka'bah itu taruh di situ? Itu ceritanya kan Nabiullah Ibrahim yang bangun Ka'bah itu, dan itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Lah kenapa kok bangun Ka'bah di situ, kok tempatnya di situ? Lah karena di Ka'bah itu kalau ketika dicek dengan ilmu geologi, ilmu fisika, ilmu geografi, maka tempat tengah-tengahnya alam, tengah-tengahnya bumi. Jadi bumi dan langit ini tengah-tengahnya ada di Ka'bah itu. Nah, ketika Ka'bah itu semua orang bersujud di situ, maka akan menjadi suatu kumpulan, suatu rangkuman doa, dan semua sujud dan semua ibadah itu akan mudah tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah tembus kepada langit ketujuh untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada cerita, ada keterangan ketika yang berdoa di Ka'bah, berdoa di Mekah, pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena alasannya itu. Nah, paham ya? Nah, wis. 5 ya. Tidak boleh bersujud di atas suatu benda yang bergerak ketika sujud. Gitu ya. Yang saya sampaikan tadi ya. Jadi tidak boleh kita bersujud itu ada aling-aling, ada hijab. Baik yang kita bawa. Contoh songkok kan kita bawa, kan kita pakai kan. Nah, terus ketika sujud itu akan menjadi aling-aling, akan menjadi hijab. Itu tidak boleh. Rambut ya. Surbannya ketika dipakai terus jatuh, terus dibuat sujud, tidak boleh. Kecuali sejadah. Sejadah kan memang untuk sejadah, untuk lama, lemek dibawa, tidak apa-apa. Paham ya? Yes. Terus 6. Posisi kepala harus lebih rendah dari pantat. Nah, namanya bersujud pasti dahi ini lebih rendah daripada pantat. Kalau dahi ini masih lebih tinggi dari pantat, berarti bukan sujud, tapi membungkuk. Ya, paham ya? Nah, itu nomor 6. 7. Harus tumuk nina. Ya, 7 itu harus tumuk nina. Itu sudah ya. Jadi jumlahnya ada 7. Ini kelanjutan yang pasal 30 barusan ya, yang barusan. Ini pembahasan malam ini, pembahasan pasal ini, pembahasan tentang syarat sujud ya, pasal 30. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Semuanya lah, mudah-mudahan insya Allah kalau kita niat baik, niat kita mengaji, niat kita niat kita bisa mengaji ilmu, menambah wawasan, ini baik ya. Pokoknya jangan niati apapun, semuanya akan kembali diri kita. Hidup ini satu kali, hidup ini satu kali. Kita hidup ini kita nikmati, hidup ini kita harus bahagia. Dengan cara apa kita harus bahagia? Harus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Ya paling tidak yang pertama, lakukan sholat 5 waktu. Lakukan sholat dengan tepat waktu. Lakukan amal-amal yang baik yang lain. Insya Allah pasti kita akan bahagia. Karena saya sudah merasakan. Saya akan sudah menjalani. Nah, ketika kita sholat sudah baik, ketika kita sholat sudah melaksanakan tiap waktu, tiap saat, dan istiqomah, itu pasti hati ini lembut. Nah, kalau hati ini lembut, semuanya akan jadi mudah. Dan semuanya akan menjadi sukses. Walaupun suksesnya itu kadang tidak tampak secara kasat mata. Ya, suksesnya seseorang kadang tidak semua tampak oleh kasat mata. Kadang-kadang kita tidak pernah punya uang, tak pernah punya mobil, tak pernah punya sepeda motor. Tapi ketika kita bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak hati itu bangga, hati itu bahagia. Ya, karena saya pernah merasakan. Juga saya sering pernah bercerita-cerita dengan ulama-ulama. Banyak kan wali-walinya Allah, banyak kan ulama-ulamanya Allah yang tidak
tidak merasakan kenikmatnya hidup, tidak merasakan mewahnya dunia. Tapi kenapa kok dia bahagia? Ya itu karena contoh ini ya. Sama dengan orang puasa ya. Orang puasa itu kadang senang bahagia. Ketika apa? Ya ketika sore hari. Padahal dia perutnya lapar. Ya, yang puasa, coba rasakan. Orang yang berpuasa kadang kan perutnya lapar. Ini dahaga, haus. Tapi ketika jam 3 sore, orang-orang yang berpuasa pasti bahagia, pasti senang. Padahal dia perutnya lapar. Apalagi ketika sampai sudah berbuka. Ada rahasia apa di situ? Itu rahasia Allah yang tidak bisa diberikan ke semua orang. Hanya diberikan oleh Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi Allah itu Maha Pengasih. Allah itu Maha Penyayang. Tapi untuk pengasih semuanya diberikan oleh Allah. Orang kafir, orang Islam, orang yang sholat, orang yang tidak sholat, semut, gajah, sapi, kerbau, semua makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala, ayam. Itu semuanya dikasih oleh Allah. Dikasih apa? Dikasih rezeki, dikasih hidup, dikasih semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tidak diberikan oleh semua orang dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Penyayang itu hanya diberikan oleh orang-orang yang beriman. Penyayang itu hanya diberikan oleh orang-orang yang dekat kepada Allah. Hanya diberikan oleh orang-orang yang sering sujud kepada Allah, yang sering berdoa kepada Allah. Itu penyayang. Jadi Allah itu adil. Allah itu Maha Pemberi semua makhluk hidup, dan penyayang hanya diberikan orang-orang yang beriman, hanya diberikan orang-orang yang berilmu, hanya diberikan orang-orang yang ahli sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita dekat kepada Allah, dengan kita sujud kepada Allah, maka semuanya akan selesai. Ya, makanya kunci dalam hidup ini adalah sholat. Kunci dalam hidup ini dekat kepada Allah. Ketika kita dekat kepada Allah, ketika kita sudah ahli sujud, sering berdoa kepada Allah, maka hati ini lembut. Ya, hati ini lembut. Ketika hati lembut, kadang ketika mendengar suara-suara yang dekat kepada Allah, ngaji dan lain-lain, menangis. Ya, tidak biasa memarahi orang, memarahi keluarga. Ya, tidak biasa memukul-mukul orang. Ketika kadang kita dimarahi oleh orang, ya tidak ngelawan. Iya, alhamdulillah, terima kasih begitu. Kenapa? Karena hati lembut. Ya, makanya ada keterangan, ada istilah ketika